Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang inilah materi kita adalah latihan kebugaran jasmani. Apa sih itu kebugaran jasmani? Ada yang tahu? Ah? Oke. Inilah pengertian kebugaran jasmani. Kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, yang berlebihan dan berarti. Ya, kata kuncinya kita ini sanggup ya dibebani ya dengan aktivitas sehari-hari terhadap fisik kita ini, dan kita tidak ngerasa kelelahan, tidak capek. Ya, ada beban fisik, kita tidak capek seperti itu. Namun ada pendapat yang lebih ringkas ya. Ini disampaikan oleh Toho. Menurut Pak Toho tahun 2007, bahwasanya kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, ini lebih gampang artinya ya. Jadi, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Gampang kan? Intinya kita tuh nggak capek. Aktivitas fisik, ya, kita sanggup. Nah, sekarang apa manfaat kita latihan kebugaran jasmani itu? Ya banyak, kurang lebih ada 14. Nah, yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Nah, hati-hati ya kalau sudah obesitas. Mengapa bisa menurunkan berat badan? Karena mengapa? Latihan kebugaran jasmani gitu kita itu bergerak badan kita ini. Banyak pembakaran yang terjadi kalau kita banyak bergerak ya, ada aktivitas. Makanya lemak-lemak terbakar jadi turun ya berat badan kita. Apalagi obesitas itu harus segera ya ditangani, dan karena akan berbahaya untuk penyakit organ-organ vital seperti jantung ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya mencegah penyakit jantung. Betul. Karena pembuluh darah kita ini dia kalau sudah banyak lemak ya, banyak sisa-sisa makanan yang menempel di pembuluh dekat jantung itu, dia akan mempersempit ya pemompaan darah dari jantung ke anggota tubuh. Kalau kita rajin olahraga, rajin latihan kebugaran jasmani ini, kita ya bersih nanti ya, tidak banyak lagi numpuk-numpuk kayak selang itu kan, kalau banyak lumut-lumutnya itu dia tidak terlalu deras mengalir nanti. Sakit kalau jantung kita memompa nanti. Selanjutnya mencegah penyakit diabetes. Nah, penting. Diabetes itu disebabkan oleh gula darah. Kalau kita orang istilahnya sekarang menyebutnya kencing manis ya. Nah, itu sangat berbahaya ya gula darah itu. Dengan olahraga kita banyak pembakaran, maka glukosa itu akan terbakar menjadi glikogen ya, menjadi energi nanti seperti itu. Nah, ini selanjutnya menurunkan tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah kita itu diakibatkan ya banyak faktor, mulai dari makanan kita, pola hidup kita, kurang istirahat, apalagi kurang istirahat banyak bergadang. Wah, itu darah tinggi ya. Kita harus banyak bergerak ya biar eh, tekanan darah kita normal, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Nah, harus rajin cek darah ya, normalnya 120/80. Baik, selanjutnya menambah kepintaran. Karena mengapa? Orang yang rajin olahraga itu banyak oksigen diserap ya, sehingga oksigen itu mengalirkan darah ke otak dengan gampang, lancar peredaran darahnya, sehingga untuk berpikir dia fresh ya. Seperti itu. Selanjutnya, apa saja manfaatnya lagi? Memberi banyak energi. Orang yang olahraga banyak oksigen ya yang dihirup, kemudian diikat oleh darah melalui hemoglobin, dan nanti akan menjadi energi yang tersimpan. Makanya atlet itu tahan, mereka ya. Pemain sepak bola 2 kali 45 menit bermain, ya, pemain bulu tangkis berjam-jam bermain. Mereka itu oksigennya diikat oleh hemoglobinnya banyak energinya. Tapi itu butuh latihan. Nah, itulah manfaatnya. Kemudian mengurangi LDL dan menaikkan HDL. LDL itu lemak jahat, sedangkan HDL lemak yang baik. Nah, lemak itu tetap kita butuhkan dalam tubuh, bukan semuanya habis seperti itu ya. Untuk energi juga lemak itu. Tapi ya, lemak yang jahat ini dapat menjadi penyakit. Dengan olahraga, dengan pembakaran lemak ini ya adalah lemak yang baik. Kemudian menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Dengan kita berolahraga,
kita akan terhindar ya dari kegelisahan, dari was-was ya. Karena kita fresh, tubuh kita ini lancar. Kalau darah kita lancar, mesin tubuh kita ini bagus, enak untuk kejiwaan kita. Makanya ada slogan mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang kuat dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu ya slogan dari India. Kemudian menurunkan resiko kanker tertentu. Ya, betul, banyak penyakit yang bisa disembuhkan melalui olahraga. Kanker itu sangat berbahaya, bisa mematikan. Kemudian melindungi dari osteoporosis, tahu? Tulang keropos. Nah, makanya anak-anak ya dari kecil rajin-rajin olahraga supaya ketika tua nanti ya tulang kita itu kuat. Nah, banyak orang yang jarang olahraga, tulangnya lemah, dan bahkan keropos tuanya nanti. Selanjutnya, meningkatkan citra diri dan percaya diri. Nah, ini penting. Kalau kita berolahraga, ya kita itu akan merasa diri kita ini kuat, sehat, seperti itu. Kita juga akan percaya, pede, ya, confidence untuk tampil. Selanjutnya, kita akan meningkatkan suasana hati kita, mood kita enak, enjoy, ya. Kita bisa fokus dan semangat. Dan karena mengapa suasana hati itu ya sangat bergantung dengan kesehatan. Kalau sakit kan sakit gigi terus, pilek terus. Kita ngerasa kurang enak lah ya. Jangankan belajar ya. Diam aja di rumah kalau sakit nggak enak seperti itu. Kemudian membuat awet muda. Karena mengapa? Dengan banyak olahraga kulit kita ini kan kencang seperti itu ya. Dan juga hormon-hormon ya tidak mudah mengalami penuaan dini. Nah, hati-hati anak-anak. Jangan sampai usia masih 17-an sudah kayak umur 71. Nah, yang bagus itu ya kita ini ada orang tua yang umurnya sudah 70-an tapi semangat dan fisiknya sama seperti anak 17. Nah, jangan kalah kalian ya. Oke. Nah, selanjutnya membuat anak-anak selalu aktif. Nah, kalau kita rajin olahraga ya, ini bukan hanya untuk kita saja, keluarga kita juga ya menjadi aktif